Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya mengenai review paper dari Santos Aswanko et al. Itu mengenai remote sensing, mengenai kombinasi penggunaan GPR dengan eh, data lain untuk eh, pengujian atau pemantauan jalan trotoar. Oke, mungkin hal pertama yang saya bahas adalah outline dari presentasi kali ini. Yang pertama mengenai background dan problem, yaitu latar belakang masalah. Yang dimana latar belakangnya adalah kita akan menggunakan GPR dan yang menjadi masalah adalah kenapa GPR sendiri itu tidak bisa menjadi patokan untuk hasil akuisisi. Yang artinya dibutuhkan data-data sekunder lain untuk mendukung hasil dari interpretasi GPR. Yang kedua adalah metodologi, yaitu bagaimana alur dan survei yang kita gunakan serta apa saja equipment yang kami gunakan pada metode penelitian kali ini. Yang ketiga adalah hasil dan penemuan, yaitu berdasarkan hasil akuisisi apa saja yang menjadi hasil dari GPR dan data mana saja yang bisa divalidasi. Kemudian di poin keempat mengenai technical discussion atau diskusi teknikal, di mana di sini kita akan membahas mengenai apa saja yang bisa dianalisis dari eh, mm, dari penelitian kali ini atau pengujian kali ini. Dan yang terakhir kelima itu adalah kesimpulan dan saran. Oke, pertama background dan problem statement. Nah, masalahnya, the problem pertama, jalan trotoar, kerusakan atau ya penurunan kualitas dari jalan trotoar akibat dari traffic atau lalu lintas, kemudian aging yaitu dari umur dan environment dan yaitu lingkungan. Yang kedua, masa kedua adalah traditional inspection atau coring is destructive and costly. Jadi teknik inspeksi yang tradisional itu menggunakan coring itu berakibat destruktif atau merusak dan memiliki biaya yang lumayan tinggi. Yang ketiga itu adalah GPR alone cannot detect all pavement defect types. GPR sendiri itu tidak bisa mendeteksi semua jenis kecacatan atau kekurangan dari jalan trotoar. Kemudian yang terakhir adalah butuh data yang terintegrasi dan non-destructive assessment, yaitu pengujian yang tidak destruktif atau tidak yang menghancurkan. Nah, apa objek studi kita hari ini yaitu mereview metode NDT mana saja yang bisa dikombin dengan GPR untuk melakukan monitoring terhadap pavement atau terhadap jalan trotoar. Kemudian compare finding and limitations, yaitu membandingkan penemuan dan keterbatasan dari masing-masing kombinasi pendekatan. Yang ketiga adalah identify trends, yaitu mengidentifikasi trends, tantangan, dan research masa depan yang terarah atau yang bisa ditemukan. Oke, masuk ke bab 2, kita akan melakukan metodologi yang dimana di sini untuk GPR-nya sendiri kita akan menggunakan tiga jenis sinyal. Yang pertama itu 400 sampai 900 MHz, di mana ini digunakan untuk mengetahui ketebalan layer dan subbase defects dan kecacatan dari subbase yang dengan ketebalan 0,5 sampai 1,5 mm. Sorry, 1 sampai 5 meter. Kemudian 1 sampai 2 GHz ini untuk mendeteksi tulangan atau kerangka dan delaminasi. Ini dengan kedalaman 0,3 sampai 0,5 meter.
Kemudian air launch ini digunakan untuk mengetahui survei jaringan kecepatan lalu lintas. Kemudian komplement entity apa saja yang kita gunakan sebagai data sekunder. Yang pertama FWD atau Falling Weight Deflectometer, yaitu deflectometer beban jatuh, di mana ini digunakan untuk mengetahui struktur bearing capacity atau kapasitas beban struktur. Kemudian ada IRT yaitu infrared thermography, yaitu termografi inframerah, digunakan untuk mengetahui kelembapan dan delamination dari suatu tanah. Kemudian ada UTME atau ultrasonic dan impact echo untuk mengetahui concrete crack depth atau keretakan dalam formasi di dalam. Nah, kemudian kita masuk ke data processing flow, di mana ini ada kita akan melakukan Rawbi scan acquisition atau akuisisi Rawbi, kemudian kita akan melakukan disk removal and filtering, kemudian background removal untuk menghapus background dan migration, kemudian migration dan gain. Kemudian kita akan menganalisis kecepatan velocity, kemudian kita akan menghitung ketebalan layer, kemudian kita akan mengintegrasikan dengan ketiga metode yang di atas, yaitu FYDR dan UD atau IE, dan kemudian akan kita lakukan assessment condition atau pengujian keadaan. Nah, ini untuk hasil dan penemuannya. Pertama, dengan berdasarkan data GPR, kita menemukan hyperbolic reflection, yang dimana itu bisa menggambarkan voids eh, atau apa ya, apa namanya, ruang kosong di bawah permukaan tanah, atau bisa juga itu merupakan suatu pipa atau tulangan. Dan kita juga menemukan strong layer reflection atau layer yang yang merefleksikan kuat, di mana ini ber- me- me- mengindikasikan adanya kontras dieelektrik seperti aspal, base, dan subgrade. Dan juga mengalami atenuasi sinyal. Ini mengindikasi adanya moisture atau adanya infiltration dari kelembapan. Itu dibuktikan dengan amplitude yang menurun secara drastis ketajamannya. Kemudian juga ada irregular reflector atau eh, refleksi yang tidak wajar. Ini menandakan adanya cracking atau keretakan dan delamination eh, antara layar aspal. Data ini kita validasi dengan data yang tadi, yaitu core drilling mengenai ketebalan, kemudian FWD untuk mengetahui eh, kapasitas dari struktural, kemudian IRT untuk mengenai thermal anomaly correlation, kemudian RMSE untuk mengenai koefisien statistik. Dimana jika kita lihat berdasarkan GPR FWD, itu kita akan mengetahui struktur dan muat kapasitas. Jika kita mengintegrasi GPR dan IRT, kita akan mengetahui base for measure and delamination, atau terbaik untuk mengetahui kelembapan dan delaminasi. Dan untuk jika kita mengvalidasi dengan machine learning, kita akan mendapatkan eh, strong future potential atau potensi data masa depan. Dan ini untuk airline CBR, kita akan mengetahui kecepatan atau apa ya, network level circle. Ini melakukan technical discussion, di mana jika kita menggunakan eh, frekuensi seperti ini, maka kekurangannya adalah ada sesuatu yang hilang, yaitu panduan sistem frekuensi yang hilang. Kemudian untuk penetrasi dan resolusi, jika kita menggunakan ini, maka kekurangannya adalah material basah itu akan secara drastis mengurangi sinyal tersebut atau sinyal kedua sinyalnya itu. Kemudian untuk EM properties efeknya, jika kita menggunakan ini, maka tulangan yang berbahan metal atau besi itu akan mengakibatkan
memberikan efek strong reflection, eee, refleksi yang kuat yang di mana itu akan memasking fitur-fitur atau fitur-fitur yang lebih dalam. Kemudian untuk processing step-nya sendiri ini terdapat kekurangan yaitu tidak konsistennya processing data, yang digunakan sebagai ini akan menjadi tantangan. Ini untuk, kesimpulan dan personal reflection di mana kesimpulannya untuk kekuatannya sendiri ini itu komprehensif karena didukung kurang lebih dari 130 aplikasi, kemudian juga seimbang antara view, capabilities, dan limitation. Kemudian kita juga memasukkan machine learning dan AI trends untuk report logging dan juga well organized by application domain. Tapi juga mengalami juga ada kelemahan yaitu no original data, di mana kita tidak menggunakan data original, hanya review. Kemudian tidak ada quantitative benchmark per entity combo. Itu tidak adanya data kuantitatif per combo dari masing-masing entity. Kemudian karena ini dilakukan mostly di Europe dan Amerika Utara, data terbatas untuk kawasan tropikal, data ini masih terbatas. Dan tidak ada tree framework yang decision tree framework atau tidak ada framework yang di decision apa ya secara Indonesia yang digunakan secara sah untuk para praktikan. Ini kelesenya tidak ada metode geofisikal satupun yang bisa berdiri secara sendiri. Jadi CPR ini menjadi sangat kuat jika diintegrasikan dengan komplement-komplement entity yang lain untuk mengurangi keterbatasannya. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.